paham ya? Jadi kalau kita pengen sesuatu, tunjukkan bahwa kita positif, kita mendukung, kita menginginkan itu. Sama manajemen pengen VTube ini hidup. Karena apa? Karena kalau VTube mati terus, manajemen nggak dapat duit. Kalau VTube mati terus, kami konten kreator juga nggak dapat duit. Kenapa? Ya kami kan juga member seperti kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mitahan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit segera dikaruniai kesembuhan dan sehat kembali. Teman-teman yang sedang sedih, mudah-mudahan diberi penghiburan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bisa merasakan kebahagiaan kembali. Teman-teman, saya kalau melihat komen-komen, dan saya mohon maaf teman-teman ya, saya itu kadang melihat komen-komen itu ya ngeri-ngeri sedap ya. Banyak teman-teman yang positif ya, alhamdulillah banyak banget. Tapi ketika melihat yang negatif dan cenderung menyerang itu, saya kepancing juga ya. Jadi saya jarang-jarang membaca komen, sekali-sekali saya baca. Teman-teman yang belum terjawab, yang belum sempat saya jawab komennya ya, mohon maaf ya teman-teman, santai saja. Saya memang mengurangi untuk melihat komen-komen yang negatif, karena itu mempengaruhi semangat saya untuk memberikan motivasi pada teman-teman untuk membuat video-video seperti ini. Karena ya bagaimanapun juga orang punya konten, kemudian di komen, dibully, ya ada rasa kecewa ya. Tapi overall saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah komen di konten-konten saya, dan mohon maaf kalau tidak sempat saya balas. Tapi teman-teman terus komen aja, nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, adalah hak kita untuk menyampaikan pendapat ya. Hanya saja sebaiknya pendapat yang kita sampaikan itu jangan sampai membuat cedera ya. Jangan sampai membuat cedera orang lain. Karena betapa banyak dosa-dosa yang teman-teman tebar di dunia maya. Seakan-akan itu dunia maya, bukan realita, tapi sebenarnya itu realita karena kita memang menulisnya di dunia maya, tapi orang membaca di dunia realita. Jadi teman-teman sebaiknya berhati-hati ketika membuat komen, karena yang jariah itu tidak hanya pahala, tapi dosa pun bisa jadi jariah. Bayangkan kalau Anda meninggal, lalu nanti ada begitu banyak komen-komen yang mendatangi Anda. Komen-komen negatif yang mendatangi Anda, meminta pertanggungjawabannya, meminta pertanggungjawaban Anda terhadap orang yang Anda bully itu. Dan tukang bully itu biasanya bully sana, bully sini, bully sana, bully sini. Jadi terlalu banyak orang yang berurusan dengan Anda di hari pembalasan nanti. Ingat itu, hati-hati. Teman-teman, setiap manusia itu punya perannya masing-masing ya. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Tuhan menciptakan kita di dalam tempat kita, di dalam posisi kita,
itu bukan suatu kesia-siaan. Terkadang kita tidak bisa memahami mengapa sesuatu terjadi seperti itu, tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata di belakang hari, di hari depan, bukan belakang hari. Apa sih? Nanti di suatu saat kita baru menyadari, oh ternyata dulu begini karena ini. Gitu. Terkadang itu terjadi, teman-teman. Dan banyak hal yang kita alami di masa yang lalu, hari ini kita baru bisa memahaminya. Untuk itu, memahami peran masing-masing, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun itu sangat penting. Tadi di satu grup saya mendapati sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih kepada keluhan. Seorang VTuber lah, jangan seseorang. Seorang VTuber sejati. Dia ingin sekali membantu supaya VTube ini cepat on. Supaya tidak terkatung-katung dalam masalah penantian ini, dalam penantian. Pengen segera semuanya jelas. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk membantu? Teman-teman, ada sesuatu yang sepertinya kita bisa melakukannya. Tapi kalau sesuatu itu ada di tangan kita, belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Apalagi sesuatu itu kadang-kadang kita lihat, oh gampang. Tapi ketika kita ada di situ, ternyata serumit ini ya. Ternyata sesulit ini ya. Jadi Tuhan sudah menempatkan kita di tempat kita masing-masing. Di dalam persoalan VTube ini ada 3 posisi paling tidak. Karena saya yang ngomong, jadi kalau Anda yang ngomong mungkin tidak 3 ya. Tapi saya menaruhnya menjadi 3. Sebenarnya yang kedua nanti tidak terlalu penting ya. Tidak ada pun ya tidak masalah. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen di sini mempunyai peran utama. Itu bukan untuk membuat Anda puas. Bukan. Mereka bukan pemuas nafsu Anda gitu. Mereka ada itu diberi peran oleh Tuhan untuk menata bagian mereka. Mereka ada sehingga VTube dulu lahir. Seandainya tidak ada mereka, nggak ada VTube. Kalau nggak ada VTube, Anda dan saya tidak saling kenal. Ya, ini satu perjalanan yang memang yang ngatur Tuhan, jadi bukan kita. Nah, manajemen dalam hal ini saat-saat ini dari 10 bulan yang lalu, tugas dia itu adalah menata supaya perusahaan yang mereka kelola itu bisa bertahan di dalam terpaan badai saat ini. Supaya bisa terus berlayar, kapal VTube ini terus berlayar sampai saatnya berlabuh. Nah, apakah ketika terjadi badai, guncangan, apa segala macam, mereka harus woro-woro kepada kita? Bahwa ini loh, kami sedang melakukan ini. Ini loh, kami sedang benerin mesin ini loh. Kami sedang nambal geladak kayak atau apa. Ini loh, kami lagi ngelas. Itu nanti malah pekerjaan mereka terganggu gitu. Kalau mereka diharapkan selalu muncul, ini loh, saya ada di sini. Ini loh, saya lagi melakukan ini. Itu nanti yang muncul adalah mereka nggak kerja-kerja, tapi malah melayani Anda. Paham ya? Porsi mereka berbeda. Porsi mereka itu adalah melakukan tugas-tugas yang dipikul mereka sehingga pada saatnya nanti VTube
bisa hadir ke hadapan kita semuanya untuk menjadi satu kegiatan bisnis kita. Dan sudah saya sampaikan ketika nanti VTube On itu sudah jangan mikirin seperti VTube yang sebelumnya, karena sudah jauh berbeda teman-teman. Jadi perbedaannya nanti signifikan. Nah, untuk itulah, untuk membuat semua itu nyata, ya, itulah mereka bekerja siang dan malam. Nah, kenapa nggak muncul? Ya, nggak ada waktu buat muncul. Lagi pula muncul sekali, Anda akan meminta muncul lagi. Muncul kemudian akan meminta muncul lagi. Itulah sifat manusia. Nggak pernah merasa puas dengan satu kali kemunculan. Lah, kalau soal muncul, ya baru-baru ini Pak Wilbert udah muncul. Ya kan? Baru-baru ini Pak Wilbert muncul di dalam mobil menyatakan ini itu. Bahwa dia ada di sana mengawal teman-teman yang sedang memperjuangkan itu. Kalau saya nggak cukup sudah Pak Wilbert sudah muncul gitu loh. Kurang apa lagi? MFBS kan Pak Wilbert ya. Dan dia udah muncul. Anda masih kurang lagi. Anda masih pengen manajemen mana? Siapa yang Anda pengenkan muncul gitu? Mereka melakukan tugas-tugas itu supaya VTube ini datang, VTube ini on, VTube ini kembali. Anda nikmati kembali. Yang penting kan VTube on ya. Atau yang penting manajemen TP-TP. Kalau hanya supaya manajemen TP-TP, mereka muncul gini terus, buat apa? Nah, peran mereka bukan itu. Nah, sekarang kedua, peran kami, orang-orang yang suka ngedabrus, yang katanya hoax, yang katanya nggak ada basis datanya, yang katanya cuma cari viewer, yang katanya cuma nggak ada gunanya. Itu karena kami ada di hadapan teman-teman. Seandainya kami nggak ada, kalian mau cari info kemana? Seandainya kami tidak muncul sama sekali, seandainya kami sudah nggak urusan, yang mau kasih informasi siapa? Nggak ada loh. Nggak ada sama sekali loh. Ya. Nah, maka peran kami adalah menyampaikan hal-hal yang kami lihat. Ya. Kami tidak usah mengatakan bahwa kami adalah corong manajemen, kami adalah orang-orang yang dikoordinir. Enggak. Pak Wilbert juga sudah pernah mengatakan secara jelas kepada teman-teman siapa aja lah yang pernah ketemu. Apa itu dikoordinir? Enggak. Tapi kalau teman-teman perhatikan yang kami sampaikan, dan teman-teman dengar ketika teman-teman menemuinya, coba dipilah-pilah, coba dicocok-cocokkan. Jadi keberadaan kami utamanya adalah untuk memastikan bahwa VTube ini on track. Nggak gelap gulita sama sekali. Kalau nggak ada kami, sangat gelap gulita. Nggak ada yang ngomongin soal VTube. Gelap udah. Gelap. Karena nggak ada dengar apapun. Ya, mau seperti itu? Coba tulis di komen. Kalau mau seperti itu, tulis di komen. Nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman konten kreator. Kalau memang para VTuber sejati menginginkan kami tidak menyampaikan apapun, kami stop. Saya akan sampaikan pada teman-teman. Kami akan stop. Dan lihat apa yang terjadi. Yang kedua, peran kami adalah berusaha untuk memastikan teman-teman mendengarkan tentang VTube dan
kami ini berusaha untuk tetap menyampaikan hal-hal tentang VTube itu agar apa? Agar soliditas teman-teman ini, soliditas VTuber sejati ini masih bisa ada di sana, masih solid gitu. Kalau nggak ada sedikit pun, yakin sekali saya, Anda pasti akan bingung semuanya. Kalau bingung, apa yang terjadi? Katastrofe. Oke, yang ketiga, peran teman-teman. Ini yang ditanyakan. Sebenarnya saya ini harus melakukan apa supaya bisa membantu? Saya kasih tahu satu hal. Peran para VTuber sejati semuanya adalah mengontrol emosi, menyadari bahwa kita semuanya butuh VTube ini on kembali. Kalau kita semuanya sadar bahwa kita membutuhkan VTube ini on kembali, maka berilah apresiasi kepada semua yang memperjuangkan VTube ini on kembali. Meskipun Anda tidak tahu siapa mereka. Saya yakin sekali VTuber 17 juta orang itu tidak semuanya tahu siapa sih sebenarnya manajemen ini. Taunya Pak Jokowi, taunya Pak Prabowo, taunya ada 001 yang sebenarnya juga bukan manajemen. 01 itu bukan manajemen kan, dia leader kita semuanya. Cuma dia orang yang memang bersama mereka, mensupport, pokoknya paling itu kita ketahui. Kalian semua tidak tahu sebenarnya siapa sih pemilik sebenarnya dari VTube ini, yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan VTube ini. Ayo. Nah, karena tidak tahu, ada kami yang menyampaikan bahwa VTube ini on track. Maka panjenengan semuanya, kalian para VTuber semuanya, siapapun lah, dorong teman-teman yang mengusahakan VTube ini on kembali, siapapun mereka, didorong dengan doa. Itu saja. Doa itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tadi ada yang ngomong, doa terus sampai presiden ganti. Lah, sampean mati nggak apa-apa. Kalau mati baru nggak berdoa. Manusia nggak mau berdoa. Loh, punya Tuhan apa enggak? Kecuali kalau Anda ateis lain. Tapi kalau Anda merasa punya Tuhan, maka jangan menunggu ganti presiden. Tunggu mati baru nggak berdoa. Kalau masih hidup, kita masih hidup, Anda masih hidup, Anda harus berdoa. Karena berdoa itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena diperintah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Tuhan ngomong begitu. Padahal usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu untuk mewajibkan. Berarti kita diperintah doa, berarti kita wajib berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita sombong di hadapan Allah. Nah, apa salah kami meminta Anda dan saya semuanya kita berdoa? Gak ada salahnya. Justru ketika kita semua berdoa dalam satu irama, meminta kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan kita semuanya, supaya memudahkan semua langkah-langkah yang ditempuh oleh kita semuanya, ini tiga pihak ini, maka janji Tuhan adalah astajib lakum. Tuhan akan mengabulkan doa itu, akan mewujudkan doa kita, akan mewujudkan impian kita, akan merealisasikan harapan kita. Nah, tugas para VTuber hanya itu. Tapi untuk Anda di sana, Anda butuh menata hati supaya apa? Supaya husnudzan.
Husnudzon itu berpikir positif. Berpikir positif itu tidak suudzon. Suudzon itu berpikir negatif. Kalau sudah berpikir negatif, akhirnya apa? Yang bully, yang tidak percaya, yang nutut ini itu, yang ke bareskrim, yang pokoknya namanya sudah suudzon, prasangka buruk, apapun, sebaik apapun yang dilakukan orang, pikiran dia sudah buruk. Kalau sudah buruk, mana mungkin bisa berdoa. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, nggak usah ngarep-ngarep fitup on. Buat apa? Nggak ada gunanya. Karena Anda yang tidak positif, Anda yang negatif. Lah masuk Anda seorang anak minta kepada orang tua dengan cara miso-miso orang tua. Disepak sama orang tua, tendang kena. Kena guna nih anak kayak ini, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita pengen sesuatu, tunjukkan bahwa kita positif, kita mendukung, kita menginginkan itu. Sama manajemen pengen Fitup ini hidup. Karena apa? Karena kalau Fitup mati terus, manajemen nggak dapat duit. Kalau Fitup mati terus, kami konten kreator juga nggak dapat duit. Kenapa? Nah, kami kan juga member seperti kalian. Aset saya juga banyak. Aset teman-teman juga banyak. Gitu loh. Sama, kita ini sama. Kita ini menginginkan atau mengharapkan Fitup on. Ya kalau mengharapkan Fitup on, ya jangan ada di pikiran Fitup off. Kalau sudah ada di pikiran Fitup off, nggak usah mengharap Fitup on. Kalau nggak mengharap Fitup on, nggak usah nonton kami. Nggak usah ada di grup, udah pergi aja. Gampang. Nah, tugas Anda adalah 1. Husnudzon. 2. Memastikan teman-teman Anda, jaringan Anda yang pernah Anda ajak dulu juga seperti Anda berpikir positif. Yang ketiga, kalau semua berpikir positif, naikkan doa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama satu irama, maka satu-satunya yang akan diberikan Tuhan adalah astajib lakum. Ngabulin doa kita, mengkabulkan, mewujudkan, merealisasikan harapan-harapan kita. Itu saja. Saya harapkan teman-teman semuanya positif. Dan jangan berpikir negatif ketika menginginkan Fitup on. Karena untuk on, Fitup membutuhkan kalian. Membutuhkan kalian untuk mendoakan. Membutuhkan kalian untuk tetap ada di sana. Membutuhkan kalian supaya mendukung. Kalau tidak saling mendukung, bercerai-berai, ya runtuh teman-teman. Kan udah hafal semuanya. Bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh kan. Kalau bercerai ya runtuh. Maka jangan bercerai. Selamat pagi. Sukses selalu. Selalu berpikir positif. Be there.